Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Andro Pratama dengan NPM 2421020114. Saya dari HTN. Puji dan syukur atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya bisa berdiri di sini dengan keadaan sehat walafiat, serta salawat serta salam dan junjung agungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Irfan sebagai dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian puasa. Secara bahasa, puasa atau saum dalam bahasa Arabnya berarti menahan diri dari segala sesuatu. Jadi, puasa itu ialah menahan diri dari segala perkara seperti makanan, minuman, berbicara, menahan nafsu dan syahwat. Dan adapun menurut pengertian syariat, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang dianggap dapat membatalkan sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan diwajibkan dengan niat puasa oleh orang Islam yang berakal dan tidak sedang dalam haid atau nifas. Selanjutnya adalah pengertian puasa menurut epistemologi. Selanjutnya adalah puasa dalam pengertian terminologis, ialah suatu ibadah yang diperintahkan Allah dilaksanakan dengan menahan makan, minum, dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya adalah syarat-syarat puasa. Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam seseorang dalam melaksanakan puasa. Kedua syarat ini terdiri dari syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa. Yang pertama adalah beragama. Syarat wajib Islami beragama Islam adalah persyaratan Islam ini dapat dipahami oleh ayat Al-Quran yang memerintahkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Berdasarkan ayat itu, orang kafir ini tidak dituntut melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah balik sampai umur dan berakal. Puasa tidak diwajibkan bagi anak kecil, orang gila, orang yang pingsan, dan orang-orang yang mabuk. Selanjutnya adalah mampu kuat berpuasa dan menetap atau bermukim. Mengenai persyaratan kuat berpuasa mengandung arti bahwa orang yang sakit tidak mengakibatkan tidak kuat berpuasa, baik karena tua atau memang karena sakit yang tidak daratan sebelumnya. Tidak diwajibkan atasnya puasa, tetapi ia harus wajib bayar fidyah. Sedangkan persyaratan menetap di tempat tinggalnya atau mukim menunjukkan bahwa bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan musafir tidak dituntut berpuasa, namun mereka wajib mengganti pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan sebanyak hari-hari yang mereka tinggalkan. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menetapkan syarat sahnya puasa. Para ahli fikih dan mazhab Hanafi menetapkan 3 syarat bagi sahnya puasa. Yang pertama adalah tentu saja niat. Yang kedua adalah bersih dari haid dan nifas. Dan yang terakhir adalah terhindar dari segala hal yang membatalkan puasa. Mazhab Hanbali juga menetapkan 3 syarat bagi sahnya puasa. Yang pertama masih saja tentu saja Islam. Yang kedua adalah niat. Dan yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Selanjutnya adalah rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa yang pokok dan wajib dilaksanakan adalah yang pertama tentu saja menjaga puasa agar tetap sampai terbenamnya matahari. Dan yang kedua adalah niat. Niat adalah hukumnya fardu bagi semua ibadah. Dan ini harus dilakukan ketika kita hendak berpuasa dan terbesit di dalam hati kita untuk melakukan puasa. Dan saya akan contohkan satu niat puasa, yaitu puasa bulan Ramadan, yaitu yang bacanya nawaitu samagodin an adai fardisari ramadona hadis sanati lillahi ta'ala. Selanjutnya ada jenis-jenis puasa. Yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan.
Puasa ini mewajibkan semua umat muslim yang sudah balik berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Selanjutnya adalah puasa nazar. Merupakan puasa yang disebabkan karena sebuah janji. Nazar secara bahasa adalah janji, sehingga puasa yang dinazarkan hukumnya wajib. Selanjutnya adalah puasa kafarat atau kifarat, yakni puasa yang dilakukan untuk menggantikan dam atau denda, atau pelanggaran yang hukumnya wajib. Puasa ini ditunaikan karena perbuatan dosa, sehingga berjualan untuk menghapus dosa yang telah dia lakukan. Selanjutnya adalah puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Senin Kamis. Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk senantiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis, karena pada hari Senin merupakan hari kelahiran beliau, dan Kamis adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Selanjutnya ada puasa sunnah Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal atau setelah bulan Ramadan biasa dilakukan secara berurutan, dimulai dari hari kedua Syawal atau dilakukan secara tidak berurutan. Selanjutnya ada puasa Muharram, yaitu puasa pada bulan Muharram, dan yang paling utama ialah pada hari ke-10 bulan Muharram, yakni Asyura. Selanjutnya ada puasa Arafah, yakni puasa pada hari ke-9 Zulhijjah, di mana keistimewaan ialah akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu dan dosa-dosa di tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada puasa di bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban ini, segala amal akan diangkat kepada Rob, sehingga diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Yang terakhir adalah puasa Daud, yakni puasa yang dilakukan Nabi Daud, dan caranya yaitu sehari puasa dan sehari tidak, atau dengan cara selang-seling. Dan puasa ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah puasa makruh. Jika melakukan puasa pada hari Jumat atau Sabtu dengan niat dikhususkan atau disengaja, maka hukumnya makruh, kecuali bermaksud atau berniat mengqadha puasa Ramadan, puasa karena nazar, ataupun puasa kifarat. Selanjutnya adalah puasa haram. Puasa ini dilarang dilakukan ketika sedang hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal, yang ditetapkan sebagai hari raya umat muslim. Pada hari itu puasa diharamkan. Yang kedua adalah hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. Selanjutnya adalah uzur-uzur yang memperbolehkan tidak puasa. Yang pertama adalah sakit. Ketika seseorang sakit karena faktor umur ataupun ada masalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, maka seseorang tersebut boleh untuk membatalkan puasanya. Dan selanjutnya adalah musafir. Ketika seseorang yang tidak menetap atau bermukim, ia sedang dalam perjalanan atau musafir, dan perjalanan ia menempuh lebih dari 48 mil, maka ia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya dan dia mengganti di hari-hari lainnya atau setelah puasa tersebut. Selanjutnya, ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui mengapa diperbolehkan untuk membatalkan puasa? Dikarenakan dikhawatirkan kepada anak-anaknya dan janin-janin bayinya. Tapi untuk ibu menyusui harus mengganti puasanya di lain waktu atau di lain hari. Selanjutnya adalah puasa di sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tersebut bisa membatalkan puasa pada saat berperang? Mungkin untuk mengisi energi ataupun mengisi sumber daya, dan mereka juga sedang bertauhid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.